Halo guys, balik lagi sama gue Izan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 17.4.1 setelah 1 minggu diupdate. Dan gue juga akan kasih tahu ke teman-teman semua berdasarkan dari kuesioner di Instagram story gue di sini. Nah, buat teman-teman yang udah follow Instagram gue pasti paham nih. Kalau gue udah ngepost itu, gue ingin minta tanggapan dari teman-teman semua terkait iOS 17.4.1 di iPhone-nya masing-masing. Oke, kira-kira gimana sih iOS 17.4.1? Lancar atau ada masalah? Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. iOS 17.4.1 setelah 1 minggu sudah diupdate ya. Gue udah bahas juga di video sebelumnya yang lu bisa nonton terlebih dahulu kalau lu belum nonton. Jadi di pembahasan kali ini setelah 1 minggu gimana sih? Dan gue juga menggunakan iPhone 15 Pro gue. Serta gue akan kasih tahu juga tanggapan dari teman-teman yang sudah mengisi kuesioner terkait iOS 17.4.1 di iPhone-nya masing-masing. Oke, akan gue bahas langsung aja performance. Ini performance so far sih kayaknya nggak ada perubahan apa-apa ya. Maksudnya sama aja kayak seperti sebelumnya gitu ya. Biasa aja, nggak ada yang peningkatan signifikan atau kendala yang terlalu bermasalah. Dan untuk penggunaan dalam sehari-hari juga baik-baik aja. Cobain main game, cobain sosial media, seperti biasa normal-normal aja sih. Tapi kalau kita bahas ke bug yang di iOS sebelumnya terkait video yang nggak bisa di-pause gitu ya. Nah itu gue juga bingung, masih sampai sekarang masih belum nemu apakah itu bug atau memang skemanya dirubah sama Apple. Jadi kalau misalkan gue buka video dari aplikasi foto kayak gini, nah ini tuh kalau misalkan gue pause seperti ini tanpa mencet pause-nya, jadi yang dipencet di bagian sini harusnya kan ke pause. Ini nggak cuman berhenti doang gini, tapi video tetap berjalan. Nah kalau kita mundurin dia kayak patah-patah tuh. Tapi kalau menurut gue ini kayaknya dirubah deh skemanya sama Apple. Cuman nggak tahu ya, belum ada kejelasan yang bener-bener jelas terkait hal ini gitu. Cuman karena ini nggak terlalu mengganggu gue, jadi ya udah, gue nggak terlalu masalahin gitu. Cuman memang kalau kita pause videonya terus kita mundurin, kita majuin itu kayak per frame gitu ya, bukan patah-patah, per frame, kayak preview per frame gitu tuh. Begitu cuy. Cuman kalau sambil di play terus dimundurin ya kayak patah-patah tuh, kalian bisa lihat sendiri kayak gitu. Cuman sejauh ini sih menurut gue itu nggak terlalu mengganggu gue pribadi ya. Apakah memang skemanya dirubah sama Apple atau memang itu bug? Setelah 1 minggu iOS 17.4.1 diupdate ya memang seperti itu terkait video pada aplikasi foto gitu. Lalu untuk performance lainnya seperti WhatsApp status dan lainnya itu udah normal ya di gua. Kayak save foto dari WhatsApp ke aplikasi foto itu juga udah normal. Terus kalau misalkan ini kan dalam mode silent, terus gua ngelihat status WhatsApp itu tetap bisa. Nih gue contohkan. Nah seperti ini, nggak ada audio, tapi kalau gue naikin volumenya tuh muncul audionya cuy. Muncul ya audionya kayak gitu. Tuh, oke. Jadi itu kayaknya memang kalau misalkan dari aplikasi-aplikasi pihak ketiga atau bukan dari Apple, yaitu memang bugnya dari aplikasinya. Contoh kayak WhatsApp, yaitu bugnya dari WhatsApp-nya, bukan dari iOS-nya gitu. Gue selalu ingetin sih buat teman-teman nih, setelah update iOS biasakan untuk cek juga update version di aplikasi App Store. Caranya kalian pergi ke App Store, lalu di App Store kalian pilih sudut kanan atas yang profile, terus di menunya kalian refresh aja, maka akan kayak gini tuh, ada updatean ya, updatean versi aplikasi tersebut. Jadi ya udah kalian update all aja seperti itu, dan ini biasanya berpengaruh terkait sama bug di aplikasi tersebut gitu cuy. Oke, terus yang kedua gue ingetin kalau misalkan habis update iOS, coba biasakan untuk force restart juga iPhone-nya dengan cara tekan volume atas, dilanjut volume bawah, lalu tekan dan tahan tombol power hingga muncul logo Apple ya. Itu adalah force restart caranya gitu ya. Mau apapun bugnya yang kalian rasakan, coba di force restart terlebih dahulu iPhone-nya seperti itu. Kesimpulan dari performance sih menurut gue sejauh ini masih normal-normal aja. Gue belum ada keluhan sama sekali, baik secara notifikasi, control center, kamera, semua normal-normal aja, nggak ada keluhan ya. Mau kamera juga normal, gua nggak ada yang menjadi problem buat gua pribadi gitu ya. Lalu sinyal juga ya. Nah ini menurut gua kalau teman-teman masih ada yang bingung kalau update iOS sinyalnya hilang, ya berarti IMEI-nya nggak terdaftar cuy gitu. Bukan iOS-nya, tapi karena IMEI iPhone kalian belum terdaftar di Bea Cukai seperti itu. Oke. Lalu untuk suhu, kalau misalkan suhu tingkat panas atau enggak ya, kalau misalkan dibuat main game, dibuat main sosmed terus-menerus, kayaknya wajar sih ada panasnya. Cuman sejauh ini pemakaian gua jujur nggak terlalu panas sih, normal-normal aja. Kalau main game panas, tapi kalau untuk sosial media nggak terlalu panas, aman-aman aja kayak gitu. Jadi untuk performance gua belum ada keluhan yang lain. Sejauh ini masih normal-normal aja seperti iOS 17.4 sebelumnya. Ya memang dikarenakan iOS 17.4.1 ini lebih kayak security update aja, perbaikannya di bagian security
Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas ke bagian baterai. Nah, bagian baterai nih, baterai gue di sini 85% baru selesai di charger. Jadi kita langsung aja cek daily baterai gue ke setting, lalu kita ke bagian baterai di sini. Nah, ini adalah aktivitas baterai gue, cukup lumayan ya. Kemarin gue cukup pakai padat sampai merah, udah mau habis terus gue charger tadi jam 3 sore dan tadi lumayan padat pemakaian iPhone gue, jadi jam 12-an dari jam 3 sore ke jam 12 malam hari ini sudah gue charger kembali. Last chargernya nih di 16 menit yang lalu 85%, karena meskipun gue nggak menggunakan 80% limit, tapi tadi gue cabut di angka 85%, seperti itu. Dan tadi udah charger lagi, ya lumayan lah ya, dari jam 3 sore sampai jam 12 malam lewat kayaknya nih, jam 12 malam lewat. Aktivitasnya lumayan, screen aktifnya di 7 jam 8 menit, penggunaannya juga aktif banget di sosial media, seperti itu. Dan kalau kita cek ke baterai health gue ya masih 97%, seperti di iOS 17.4.1 sudah gue kasih tahu kalau baterai health gue sudah turun ke 97%. Dan buat teman-teman yang masih khawatir terkait baterai health, gue ingetin gak perlu dikhawatirin, karena selama pemakaian atau selama iPhone-nya digunakan, baterai health tetap pasti akan turun. Cuman kalau memang kalian khawatir ingin mencoba nggak terlalu cepat turun baterai health-nya, mulai coba amati pemakaian rutinitas kalian, lalu amati juga adapter yang digunakan, kabel yang digunakan, gitu-gitu. Oke, jadi untuk baterai health sih gue nggak ada keluhan, dan untuk baterai juga gue nggak ada keluhan. Termasuk bisa dikatakan boros nggak juga, tapi dikatakan irit nggak juga, karena ketika pemakaiannya nggak terlalu padat di hari sebelumnya juga gue lumayan gitu ya kan, lama juga nih. Tapi hari ini dari jam 3 sore ke jam 12 malam lewat atau setengah satuan mungkin ya, ini karena pemakaiannya cukup padat, jadi ya cukup cepat juga baterainya turun gitu, atau baterainya habis. Tapi nggak apa-apa, karena memang tolak ukur baterai tuh menurut gue nggak bisa digeneralisasi gitu, pemakaian gue dan pemakaian teman-teman semua gitu sih. Jadi ya kadang perasaan kita boros, atau bisa jadi kitanya lagi padat menggunakan iPhone, jadi terkesan boros gitu sih. Oke, sekarang kita bahas terkait tanggapan dari teman-teman nih. Di Instagram gue sempat share story gue seperti ini. Nah, cukup banyak juga teman-teman yang sudah memberikan tanggapannya. Jadi ya cukup banyak banget, dan gue terima kasih banget untuk teman-teman semua yang sudah memberikan tanggapan di questionnaire story Instagram gue. Buat lo semua yang belum follow Instagram gue, bisa follow Instagram gue. Di sini gue mungkin karena lumayan banyak banget, kayaknya nggak bisa gue bacain semuanya. Yang gue bacain ya mungkin relate aja ya, karena nggak mungkin semuanya juga nih, bakalan kepanjangan videonya. Kita mulai dari Marco_Pangala. Nah, di sini dia pengguna iPhone 15, terus dia mengatakan boros di iPhone 15. Oke, thank you tanggapannya. Terus di sini ada Nginfo JKT48 IDN_. Aman bang, cuma di videonya masih ngebug bang. Makasih. Oke, tadi udah kita bahas ya. Lalu di sini ada Nita Fitri 14 Pro so far so good. Oke, thank you Nita. Lalu di sini juga ada yang Adit Tongil. Nah Adit Tongil nih mengatakan suara keyboard tiba-tiba gede, tiba-tiba hilang. Oh, ini udah gue jelasin juga di video S17.4 terkait keyboard yang mendadak gede gitu ya. Lalu di sini ada Suryanto 0271, sampai hari ini lancar bang, tapi kadang suhunya hangat di iPhone 11 Pro Max. Normal kah? Menurut gue normal sih. Mungkin kalau hangat ya bisa jadi dari aplikasi pihak ketiga tersebut yang lagi digunakan. Terkadang kan kayak lo lagi scroll Shopee, kalau Shopee-nya belum update versi terbaru, itu bisa jadi penyebab meningkatnya suhu iPhone yang jadi panas gitu. Oke. Lalu di sini ada Muhammad Kemal iPhone 6 bang, nggak kebagian S17 cuy, iPhone 6. Lalu di sini ada Halowigi ya, adem plus hemat baterai, mantap, tapi buka Shopee app selalu panas dari dulu iPhone 15. Nah, ini berbeda nih sama yang tadi di awal mengatakan Marco boros. Tapi kalau misalkan si Halowigi ini adem plus hemat baterai, padahal sama-sama iPhone 15. Seperti tadi udah gue katakan, kita nggak bisa mengeneralisasi sama penggunaannya. Jadi bisa aja boros ya mungkin lagi penggunaannya lagi padat, tapi bisa jadi merasa hemat ya karena penggunaannya nggak padat, bisa aja gitu. Dan tadi juga gue sempat mention terkait aplikasi pihak ketiga kayak Shopee, bener kan? Tapi buka Shopee app selalu panas dari dulu. Nah, itu memang biasanya dari Shopee-nya, bukan dari iOS-nya gitu. Oke. Lalu di sini ada Meadi Handra, lebih hemat dari S17.4 iPhone 14 Pro. Oke, thank you informasinya. Lalu ada Muhammad Aska, awet parah baterainya di iPhone 13. Thank you informasinya. Terus ada akun IG-nya PTR Prat, iPhone 15 sejauh ini aman aja bang, nggak ada perbedaan sama sekali dengan iOS sebelumnya. Nah, sama-sama pengguna iPhone 15 nih, tapi resultnya atau yang dirasakan terkait S17.4.1 berbeda. Ya seperti tadi gue katakan, beda-beda cuy. Penggunaan orang nggak bisa kita samakan. Lalu di sini ada Ari.Priyandi, iPhone 13 Pro irit banget baterainya, tapi pas update turun 1% baterainya. Jadi nggak ngaruh kok. Oke, thank you Ari. Di sini juga ada Wisnu.Warbas, cepat panas malahan untuk iPhone 15 Pro. Update sebelumnya adem ayem. Nah, dia berbeda nih tanggapannya sama gue pengguna iPhone 15 Pro, justru terkait suhu yang meningkat panas nggak terlalu menjadi soal ya, atau menjadi signifikan, karena masih terasa normal menurut gue. Nah, di sini ada lagi nih M Fajar Fahmi, baterai lebih irit iPhone 15.
lagi-lagi kita menemukan berbeda user tapi berbeda tanggapan terkait iOS 17.4.1. Ya lagi-lagi seperti udah gue katakan, nggak bisa kita generalisasi iOS 17.4.1 itu boros. Pasti di beberapa device pengguna iPhone lainnya merasakan hal yang berbeda, bisa aja jadi lebih irit gitu ya. Karena memang patokannya tuh nggak ada parameternya, masing-masing tuh penggunaannya beda-beda atau pemakaian iPhone itu beda-beda. Jadi ya thank you banget nih yang udah pada ngasih kuesioner atau memberikan tanggapan di kuesioner gua. Mohon maaf banget sebelumnya kalau nggak bisa gue bacain satu-satu karena cukup banyak cuy. Thank you banget sekali lagi untuk semua teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya untuk isi kuesioner atau merespon kuesioner dari gua terkait iOS 17.4.1 kayak gitu. Oke? Ya, balik lagi ke judul iOS 17.4.1 setelah 1 minggu diupdate bagaimana? Apakah lancar? Menurut gua lancar, tapi nggak semua masalah teratasi ya. Seperti tadi video udah gue jelaskan. Cuman overall nggak ada masalah bagi gua. Menurut gua ya, secara performance baterai di iPhone 15 Pro gua nggak ada masalah. Jadi gue juga berharap buat teman-teman pengguna iPhone lainnya yang menggunakan iOS 17.4.1 tidak ada kendala atau tidak ada masalah yang dialami terkait performance ataupun baterai. Seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman nanya, "Bang, gimana gue update nggak iOS 17.4.1?" Gue kembalikan lagi ke kalian. Kalian mau update silakan, nggak mau update nunggu nanti lagi atau nunggu seminggu lagi gitu ya. Terserah kalian juga nggak apa-apa. Tapi gue pribadi kalau ditanya menyarankannya gimana, ya gue sarankan tetap untuk diupdate. Lagian update-nya juga penting terkait security update untuk iOS 17.4.1. Seperti itu ya. Jadi balik lagi teman-teman, mau update sekarang atau nanti, rasanya menurut gue sama aja sih. Cuman ya balik lagi, kalian mau ambil keputusan gimana. Gitu sih. Segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun deh. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.